Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama eh, beribadah, berdoa pagi hari ini. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah judulnya adalah tujuan dari ibadah kita. Ya, Bapak Ibu, salah satu tantangan bagi gereja hari ini setelah pandemi ini adalah karena kita jadi banyak offline, jadi banyak online. Nah, banyak jemaat eh, jadi kurang jadi apa ya? Jadi lebih nyaman online daripada offline ya. Nah, Bapak Ibu, saya perlu mau menyampaikan firman Tuhan supaya kita mengerti sebenarnya apa sih yang dicapai untuk ketika kita beribadah. Ya, tentu banyak orang berkata ya beribadah itu adalah untuk memuji Tuhan, berdoa, lalu mendengar firman Tuhan. Ada juga yang ekstrim, nggak masalah, yang penting mendengar firman Tuhan. Ya, tentu itu adalah sebagian dari ibadah, ya. Tentu itu adalah sebagian dari tujuan beribadah. Nah, tetapi yang sangat ditekankan oleh eh, firman Tuhan, justru beribadah itu bukan sekedar hanya memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, dan mendengar firman Tuhan. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Nah, ini sangat akrab kita dengar sebenarnya. Kita bahkan ini hafal ini kalau ayat hafalan ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, menarik sekali. Ya, saya buat di sini yang bold ini pertemuan-pertemuan ibadah ya. Jadi apa yang dimaksud, apa yang dituju atau apa yang menjadi tujuan dari pertemuan-pertemuan ibadah, justru yang disampaikan di sini bukan soal menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, bukan. Tetapi yang dibagikan adalah, ini saya buat resumenya adalah saling memperhatikan. Ya, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, lalu saling menasehati. Ya, kalau terjemahan lain menasehati ini banyak juga menulisnya untuk menguatkan, saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Jadi ada kata saling di mana ini artinya kita memberi diri kita untuk diperhatikan, tetapi juga kita memperhatikan. Tetapi konsentrasi kita harusnya adalah saya memperhatikan. Kita memberikan diri kita untuk menerima ya dorongan kasih dan dorongan untuk kita melakukan pekerjaan baik, tetapi yang terpenting lagi adalah kita bertugas untuk mendorong orang untuk mengasihi dan berlaku baik. Begitu juga saling menasehati, artinya memberikan diri kita untuk dinasehati atau dikuatkan, tetapi juga yang sangat penting adalah kita menguatkan yang lain. Ya. Jadi menarik sekali. Mengapa? Saya percaya karena mengapa kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan saling menguatkan. Karena apa? Karena kita adalah keluarga Allah. Ya, keluarga Allah
Mengapa kita keluarga Allah? Karena setiap orang percaya adalah anak-anaknya. Sehingga karena setiap kita yang menerima Tuhan ini menjadi anaknya, maka antara kita hubungannya adalah menjadi saudara seiman, menjadi keluarga Allah. Dan tentu di dalam keluarga kita bertemu bukan hanya sekedar kegiatan bersama, tetapi yang terpenting adalah kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, lalu saling menguatkan, saling menasehati. Nah, Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kekeluargaan kita dalam pertemuan-pertemuan kita, mengerti kita betul bahwa ibadah kita bukan hanya sekedar kegiatan bersama karena kita sama-sama memuji Tuhan, berdoa, ya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya itu, tetapi yang sangat penting adalah kita betul-betul menjadi keluarga Allah, yaitu dengan cara saling memperhatikan, saling mendorong, memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya dia mengasihi yang lain, dan supaya dia melakukan pekerjaan yang baik. Supaya kita menguatkan yang lain. Itulah fungsi keluarga sebagai anggota keluarga. Nah, saya berdoa agar dengan demikian kita jadi mengerti mengapa misalnya kita perlu jadi offline gitu ya, bukan hanya jadi online ya. Mengapa? Karena agak sulit kita menyatakan kita saling memperhatikan hanya melalui online ya. Mengapa kita dorong jemaat Tuhan untuk bisa bersama-sama offline di gereja gitu. Ya tentu kita harus menjaga protap ya. Nah, tetapi maksud saya setiap orang harus memahami mengapa dia jadi perlu untuk beribadah bersama-sama. Karena apa? Bukan hanya sekedar kegiatannya yang bersama. Ya, kita sering mendengar banyak orang ke gereja, katanya ada banyak orang ke gereja datang, duduk, dengar firman Tuhan, lalu pulang begitu aja. Ya, dia tidak terlalu kenal siapa yang di sampingnya. Nah, kewajiban kita sebagai keluarga Allah adalah ketika kita datang beribadah, kita harus kita untuk memperhatikan orang lain. Memperhatikan, mendorong orang lain untuk melakukan pekerjaan baik, untuk mengasihi, lalu untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu pakai selalu di setiap pertemuan ibadah ini, pakai kesempatan, karena itulah tujuan dari ibadah kita, yaitu saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan saling menasehati atau menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan.